Barang siapa yang memprioritaskan agamanya, maka dunianya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Begitu juga sampai dikatakan la yang gusu syai'un min dunyak illa bima nagasa min amr dinik. Tidaklah terjadi kekurangan dalam perkara duniamu melainkan sesuai kekurangan yang terjadi dalam perkara akhiratmu. Tidaklah terjadi kekurangan, masalah, problem, kebocoran di dalam urusan duniawi kita melainkan sesuai dengan kebocoran yang terjadi di dalam perkara agama kita. Ada masalah dalam perkara duniawi kita, dalam bisnis kita, dalam harta kita, atau dalam kesehatan kita, atau dalam ekonomi kita. Coba introspeksi, mungkin sholatnya kita belum beres, mungkin silaturahmi kita belum beres, mungkin hubungan kita dengan orang tua kita belum baik, mungkin kita kurang perhatian kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tetangga. Introspeksi diri kita, tidak terjadi kebocoran dalam perkara duniawi melainkan didahului dengan kebocoran di dalam perkara agama kita. Apa yang enggak beres pada diri kita? Walidzalik kaum salihin, mereka ketika turun bala, turun musibah, atau terkena penyakit, atau terjadi krisis, mereka segera introspeksi diri mereka, mencari tahu apa yang belum beres. Mereka cari tahu, sholat jamaahnya diteliti. Saya alhamdulillah ini hari selama seminggu, selama sebulan sholat jamaah tidak pernah absen, selalu sholat jamaah. Atau dia periksa lagi, takbiratul ihram bersama imam nggak pernah luput. Dia cari tahu itu semua. Atau apalagi sholat duha dan sholat witir nggak pernah meleset. Kemudian juga dia introspeksi dirinya, bangun malam tahajud, alhamdulillah walaupun 15 menit, 20 menit sebelum subuh sudah di atas sejadahnya dia. Dia introspeksi dirinya, hari ini pagi sudah sedekah. Begitu, dalam keadaan nggak memutuskan silaturahmi, tidak durhaka kepada orang tua, hadir majlis ta'lim, maka dia introspeksi dirinya. Di poin mana, dalam hal yang mana dia lalai atau dia kurang, maka dia perbaiki kekurangan tersebut. Bukan cuma masalah kewajiban saja, tetapi bahkan dalam hal-hal yang sunnah, bahkan di dalam adab, dari adabnya dan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan suatu contoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam Sahih Al-Bukhari Nabi bercerita tentang sekelompok pasukan yang melakukan jihad, perjuangan, perjalanan setelah wafatnya Rasulullah. Mereka melakukan jihad tetapi mereka nggak menang-menang. Udah mengepung suatu kota tapi nggak menang, nggak ditolong oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya mereka heran, apa sebabnya? Persenjataan cukup, pasukan banyak, tapi kenapa nggak ditolong? Berarti masalahnya ini bukan masalah zahir, tapi ada sebab batin yang mereka lalaikan. Akhirnya panglimanya itu mencari tahu, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari tahu. Saat itu sahabat sudah banyak yang meninggal dunia. Sudah jarang sekali sahabat Rasulullah. Ternyata di dalam pasukan ada 1-2 orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Ini dia sahabat Rasulullah. Maka dimajukan, dikedepankan, diminta pendapatnya, diminta musyawarahnya, diminta arahannya, diminta doanya, dan diberikan penghormatan kepada orang tersebut. Maka dengan berkat orang ini Allah Ta'ala berikan pertolongan. Sebenarnya orang ini sudah ada di dalam pasukan sejak lama, sahabatnya Rasulullah, tetapi pasukan tidak mengenal, nggak dimajukan, nggak dikedepankan, nggak diberikan porsinya, nggak diberikan penghormatan yang layak kepada orang tersebut, sehingga ini semua yang membuat lambatnya pertolongan Allah datang kepada mereka. Ini Nabi menceritakan hal ini di dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan. Kemudian Nabi cerita lagi, melanjutkan. Kemudian setelah itu mereka menang dengan berkat penghormatan terhadap orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Datang lagi suatu masa
Saat itu para tabi'in sudah langka juga. Sahabat udah nggak ada. Tabi'in udah langka, udah jarang. Sekelompok pasukan berperang, tapi belum menang-menang. Mereka introspeksi, kok kenapa kita nggak menang? Ditanya, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat sahabat Nabi Muhammad? Maka ternyata ada 1-2 orang pernah jumpa dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dimajukan, dihormati dengan penghormatan yang layak, diminta pendapatnya, diminta sarannya, diminta doanya, diminta arahannya. Saat melakukan hal yang demikian, Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada semua pasukan. Subhanallah. Nah, kita ketika terjadi ada rizki kita lambat datang, seret datangnya, ada masalah apa antara kita dengan Allah? Apa yang kurang? Kita cari tahu apa yang kurang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi wabah penyakit, apa masalah kita dengan Allah Ta'ala? Apa yang kurang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tidak kurang kepada Allah Ta'ala, Allah nggak bakal mengurangkan anugerahnya kepada kita sekalian. Hasyal karim yarudduhum atsya wa qad waradu wa aslul jud min dzal manba'i. Allah Ta'ala nggak bakal mengurangkan nikmat dan anugerah kepada hambanya, melainkan ya sesuai kebocoran yang terjadi di dalam jiwa dan hati hamba tersebut.